Salam sejahtera, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu online. Kami berharap semua saudara tetap dalam keadaan sehat dan dapat menikmati kebersamaan keluarga di rumah masing-masing. Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Dan bagi saudara yang terpapar COVID, janganlah lelah, janganlah putus asa. Ingatlah, hati yang gembira adalah obat. Kita semua berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita akan mengalami kehidupan baru anugerah Yesus Tuhan kita. Ibadah saat ini merupakan ibadah bulan pembangunan GKJW. Dan warta jemaat dapat diunduh melalui web tini.cc/Warjem GKJW Blitar. Dan sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 16, bait 1 dan 4. Ya Khalik Semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita, memulai ibadah minggu pada saat ini, dengan kita bersama-sama mengaku dalam hati demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Juga dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dan juga mengaku segala keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang,
Kami bersyukur kepadamu oleh karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan menghirup udara baru, menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan. Kami juga diberi kesempatan beribadah minggu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menguasai setiap hati kami, pikiran kami, dan rumah kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sehingga persekutuan yang kami bangun boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan juga berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam kehidupan kami, perkataan, perbuatan, pikiran kami sering menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati keluarga kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami dan mampukan kami untuk kami terus belajar, melakukan kasih yang Tuhan ajarkan untuk kami. Dan juga mampukan kami untuk kami bisa terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang keempat, di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan akan dipandu oleh salah seorang penatua. Kini saatnya bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan, agar kita senantiasa memahami arti hidup kita dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap hadirat Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Bapa yang abadi di sepanjang kehidupan kami. Bersama kami hendak menerima
membaca sabda Bapa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami, serta jamahlah hati kami, untuk kami dimampukan memahami setiap kebenaran sabda Tuhan. Saudara Vikar Elistiana Tubelau yang hendak menyampaikan renungan, kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan yang berkehendak. Bapa bersabda, kami mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes 6, ayat 35, diteruskan ke ayat 41 sampai dengan 51. Yang demikian dituliskan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan yang kedua, Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Shalom.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Minggu lalu adalah minggu pembukaan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Minggu lalu kita diajak belajar bersama-sama mengenai bekerja berarti percaya. Yang artinya bahwa dalam kehidupan kita semua bisa dapat kita kerjakan. Asal di antara kita ada sebuah kepercayaan. Pada hari ini kita bersama-sama memasuki minggu kedua bulan pembangunan GKJW. Kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Dengan tema Akulah roti hidup. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mengamati bacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama, ternyata yang menjadi inti dari bacaan Yohanes 6 ini pada ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Yang dikatakan demikian, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa bersungut-sungut artinya menolak, menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Nah, akibat dari bersungut-sungut adalah hal yang baik menjadi hal yang tidak baik. Orang-orang Yahudi, mengapa pada saat Yesus mengatakan bahwa Akulah roti hidup, mereka bersungut-sungut? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Orang-orang Yahudi terikat dengan mana. Ketika mana itu adalah roti hidup yang sekarang dinyatakan dalam diri Yesus, orang-orang tidak bisa menerima. Berarti orang-orang Yahudi terpaku pada yang lahiriah. Tidak bisa melihat bahwa di balik yang lahiriah itu ada hal yang ilahi.
Dan itu merupakan kegagalan dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Mereka masih menggunakan hikmat manusia. Tidak bisa menerima bahwa yang sedang bicara itu firman yang menjadi manusia. Dan firman yang jadi manusia itu lebih dari mana. Karena diberikan oleh Allah kepada Musa. Mana itu tidak hanya diberikan kepada Musa, tapi dia datang sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia. Kefanaan daging menutupi keilahian Yesus. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut dan mengatakan bagaimana mungkin seorang Yesus mengatakan dia turun dari surga. Hal ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang pada saat itu. Dan batu sandungan itu dari dulu sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen seringkali sudah merasa kenal dengan Tuhan Yesus, bisa membawa kita menutup diri dari menerima suara kebenaran yang disampaikan orang-orang yang kita anggap lemah. Jangan-jangan pribadi Yesus juga telah menjadi sesuatu yang begitu biasa bagi kita, karena merasa sudah mengenal. Akhirnya, menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus terasa hambar. Kita sebagai orang Kristen mengaku paling mengenal Tuhan Yesus. Bisa jadi justru bersungut-sungut dalam menerima kehadirannya di dalam hidup kita. Lalu, bagaimana orang lain dapat menerima Yesus Kristus kalau diri kita saja bersungut-sungut dalam menerima kehadiran Tuhan? Diri kita juga tidak menjadi contoh, tidak bisa menjadi gambar dan panutan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan dengan tema liturgi bersedia, berkarya, bersinergi membangun GKJW sebagai wujud taat kepada Tuhan. Artinya bahwa adanya kesediaan dalam diri kita untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan terus belajar, melatih diri untuk membangun hubungan yang penuh kejujuran.
baik itu antar jemaat maupun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun sebuah hubungan adalah sebuah proses yang membutuhkan kemauan, membutuhkan kesediaan untuk bersinergi dengan Allah. Rasul Paulus memberikan gambaran sebagaimana jemaat Efesus berproses untuk bersinergi bersama Allah membangun komunitasnya, yaitu dalam berkata benar, mampu mengendalikan amarah kita, tidak berkompromi dengan iblis, bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri untuk membantu orang yang kekurangan, membuang yang jahat, dan penuh kasih mesra, juga mudah mengampuni. Tanpa mengenal Tuhan akan sulit bagi kita untuk bisa membangun keintiman yang langgeng di waktu yang lama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memaknai pengenalan kita. Jangan sampai karena merasa mengenal, kita justru menjadikan firman Tuhan tidak berbicara kepada kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa berkat untuk kita semua. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman ini boleh menjadi komitmen kami dan juga menguatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas mereka, di dalam segala pekerjaan mereka,
sehingga pekerjaan yang ditekuni dapat mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang berjuang keras dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat, memberikan mereka tanggung jawab di dalam menekuni pendidikan mereka. Karena kami imani dan kami percaya masa depan mereka sepenuhnya Tuhan yang mengatur dan menata menjadi masa depan yang cerah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sakit dan juga jemaat kami yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan memberkati mereka satu persatu, berikan mereka hikmat, semangat, kekuatan, dan Tuhan juga memberikan mereka badan yang sehat. Biarlah mereka semua mengalami cinta kasih-Mu dan dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, juga mendewasakan mereka dalam iman terhadap Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Blitar. Kami semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, penatua, diaken, pengurus komisi yang ada, tim multimedia, koster, tenaga kerja di kantor, pemandu lagu, pemusik. Tuhan memberkati dan memberikan hidup mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Para tenaga kesehatan yang masih berjuang keras untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, serta semangat agar hidup mereka benar-benar dialami sebagai hidup yang penuh dengan anugerah-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan menyertai, agar apapun yang kami kerjakan hari ini semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikianlah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan berkat dari Tuhan berupa persembahan. Adapun yang menjadi dasar persembahan terambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk mengiringi di dalam kita mengumpulkan persembahan,
kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 412, bait 1 dan 2, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat seluruh dunia. Kau berkuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Rati surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiap alatmu. Juru selamat, Kau perisa hidupku, Kau perisa hidupku. Marilah persembahan yang kita sudah kumpulkan, kita bawa di dalam doa. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, sehingga kami dapat beribadah setiap saat kepadamu. Dan kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat bermanfaat bagi kelebaran kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat, kejujuran di dalam mengelolanya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Demikian Tuhan, seru doa kami. Semua doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Roma pasal 14, ayatnya yang ke-19, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan yang ketiga, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jalanilah panggilanmu dalam ketulusan dan ketaatan dengan tuntunan berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara, memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.